Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita akan kutip puisi dari Rabi'ah Adawiyah yang berjudul Mahabbah Cinta. Sebelum masuk ke sana, sedikit kita eksplor dulu kehidupan dari Rabi'ah Adawiyah. Ia hidup di abad 7 dan 8 Masehi. Ia disebut generasi pertama kaum Sufi. Itu era ketika kultur patriarkal, dominasi laki-laki begitu kuat, tapi Rabi'ah seorang wanita menonjol, bahkan menonjol sebagai seorang guru sufi. Itu posisi yang sangat gemilang saat itu. Praktis tak banyak kita tahu soal Rabi'ah. Hidupnya lebih banyak direkonstruksi oleh Fariduddin Attar, seorang sufi juga. Betapa Rabi'ah ini hidup dalam kemiskinan. Dan Rabi'ah menempuh jalan hidup yang asketis, yang menghindari hal-hal yang duniawi. Bahkan sampai akhir hayatnya, Rabi'ah memilih tidak menikah karena ia ingin semua aktivitasnya hanya didominasi oleh kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan semesta alam itu. Ini kutipannya, "Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takutkan neraka, cempungkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Tapi jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku." Bukan main. Puisi yang indah sekali, tinggi sekali, benar-benar menggambarkan satu bentuk keikhlasan, ketulusan. Tulus mulai dari doa, tulus mulai dari motif, tulus dalam pikiran, ikhlas dalam tindakan. Itulah konsep manusia dalam puisi Rabi'ah. Kita tahu dalam personality ada dua jenis karakter yang dua-duanya sama pentingnya, tapi memang dua ini bekerja dalam kutub yang berbeda. Satu unsur dari personality kita sebut dia adalah self-interest, kepentingan pribadi. Dan itulah yang memang menjadi motor penggerak dari peradaban. Ini yang Adam Smith katakan, kita mendapatkan makanan pagi kita bukan dari kebaikan tukang roti, bukan dari kebaikan tukang daging, bukan dari kebaikan pengolah minuman, tapi kita dapatkan makanan pagi kita dari kepentingan pribadi mereka itu. Tukang roti, tukang daging, pengolah minuman, dia tidak berikan roti itu karena cinta pada kita, tapi dia jual itu dan mereka mendapatkan keuntungan. Namun dalam pasar bebas, self-interest itu akan diminimalisir oleh self-interest orang lain, bersinergi, dan akibatnya adalah public interest. Di ekstrem lain, kita pun memiliki yang disebut altruism, empati, keikhlasan, ketulusan dalam membantu. Rabi'ah ada di sisi ini, lebih didominasi oleh kehendak-kehendak yang sangat ikhlas sekali. Ia tak takut masuk neraka, ia tak takut tak masuk surga, tapi ia takut jika dalam tindakannya tak ada cinta. Ia takut jika dalam tindakannya tak ada keikhlasan, tak ada ketulusan. Bukan reward duniawi yang dia harap, bahkan bukan juga reward akhirat yang dia harap. Yang ia harap hanyalah cinta semata. Itu adalah setinggi-tingginya bentuk cinta, sesuai dengan nama puisinya, Mahabbah Cinta. Kasih yang sangat tinggi. Satu pengabdian pada zat yang maha tinggi, sehingga kita melupakan hal-hal di luar itu. Aneka studi happiness sekarang ini justru menunjukkan itu. Semakin kita ikhlas dan tulus membantu, efeknya semakin bahagia hati kita. Itulah kearifan dari puisi ini. Maka semua kita mulai pula tumbuhkan self-interest, kembangkan pula keikhlasan sejak berdoa. Sampai jumpa.